Assalamualaikum guys. Biji mangga namanya pelok. Biji asam namanya kelungsu. Dari dulu tidak pernah kapok. Cari jabatan pakai ijazah palsu. Assalamualaikum guys. Kita simak ya video berikut dengan saksama. Semoga tidak ada informasi yang terlewatkan. Terima kasih. Salam guys. Inikah ijazah asli Jokowi? Inilah rangkuman dan unggahan banyak netizen di sosmed yang kita unggah. Sekali lagi, mari kita simak bersama tanpa niat untuk memihak siapapun. Jadi pengamatan kita berusaha seobjektif mungkin. Namun sesibuk apapun, jangan lupa Anda tarik napas dulu. Kalau lupa tarik napas bisa bahaya. Dan klik subscribe, aktifkan lonceng sebelum menonton. Masalah ijazah ini adalah masalah nasib 280 juta manusia beserta anak cucu Anda, yaitu anak cucu kita semuanya. Banyak sudah kajian tentang ijazah palsu, namun ada juga yang sudah sampai ke pengadilan dan ada juga yang sudah dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, inilah salah satu komentar dari Anies Baswedan yang dipanggil Abah tentang penggunaan ijazah palsu. Semoga kita semua dapat meresapinya. Soal ijazah tuh, emang tuh ngomong-ngomong soal ijazah tuh, enggak ada satu orang bupati yang rupanya diduga ijazahnya palsu. Ini bupati. Kemudian si bupati itu ditanyain, Pak, ini bener Pak Bupati dulu ijazahnya palsu? Ya enggak, setahu saya asli. Waktu dulu beli saya bilang minta yang asli. Emang tuh ngomong-ngomong soal ijazah tuh, enggak ada satu orang bupati yang rupanya diduga ijazahnya palsu. Ini bupati. Kemudian si bupati itu ditanyain, Pak, ini bener Pak Bupati dulu ijazahnya palsu? Ya enggak, setahu saya asli. Lu beli saya bilang minta yang asli. Kita sudah disuguhi banyak unggahan di medsos. Salah satunya adalah ini. Kita perhatikan 3 foto identik dari satu orang yang sama. Apakah ini Jokowi atau Insinyur Hari Mulyono? Seperti diketahui, Insinyur Hari Mulyono lulus UGM tanggal 5 November tahun 1985. Coba perhatikan fotonya baik-baik supaya kita tidak keliru. Ada banyak temuan baru yang antara lain adalah yang pertama, bentuk S dalam tanda tangan Profesor Sumitro. Yang kedua, awal tarikan garis S. Yang ketiga, bentuk A pada tanda tangan. Yang keempat, ejaan nama. Nomor 5, nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang pada tahun 1995 belum menjadi profesor, itu ternyata dicetak di unggahan tersebut, bukan ditulis tangan. Nomor 6, tanda tangan jelas berbunyi SOI pada dokumen yang dipermasalahkan. Nomor 7, Profesor Sumitro menjadi profesor baru tahun 1986. 8, ijazah Jokowi dinyatakan asli oleh Preman Hercules. Kita nggak tahu ya, sejak kapan ijazah itu dinyatakan sah oleh seorang swasta. Nomor 9, map ijazah
UGM tidak dapat dilipat. Nomor 10, Kasmujo bukan pembimbing skripsi Jokowi. Nomor 11, Rismon menganalisa ijazah Jokowi dalam tanda petik di Bariskim adalah fotokopi. Yang ke-12, Rismon menemukan transkrip nilai kuliah Jokowi yang diunggah di internet hanya sampai sarjana muda. Kita perhatikan satu persatu bahwa letak atau bentuk huruf S itu adalah bulat pada dokumen yang dipertanyakan. Sedangkan pada dokumen asli milik Putri Profesor Sumitro, huruf S itu merupakan segitiga. Dan tarikan huruf S, awal huruf S itu berada di dalam segitiga. Sedangkan dalam dokumen yang dipertanyakan, tarikan huruf S itu di luar lingkaran atau di luar segitiga. Masih banyak lain yang kita akan bahas secara perlahan satu persatu. Pertanyaannya adalah siapa yang kuliah dan siapa yang dapat ijazah? Ya, kita catat yang pertama bahwa Jokowi saat muda tidak berkacamata, sedangkan Insinyur Hadi Mulyono saat muda berkacamata. Inilah foto saat pernikahan Jokowi melawan Iriana, ataukah ini foto Hadi Mulyono yang berkacamata dan berkuping japlang menyanding Hidayati? Itu perlu ditampilkan surat nikah yang asli. Sebenarnya itu milik siapa pengantin pria dan siapa pengantin wanita. Selama ini kita hanya tahu bahwa buku nikah tersebut hanya memuat foto tanpa nama pengantin berdua. Kemudian foto ini diperbesar, kemudian diapit oleh pasangan Jokowi dan Iriana, mungkin untuk memberi kesan bahwa inilah foto mereka. Kita tidak tahu maksudnya, tapi yang jelas bentuk kuping antara Mulyono dan Jokowi ini sangat berbeda. Juga menurut analisa Dr. Diva. Inilah foto Insinyur Hadi Mulyono dan Hidayati serta anak mereka. Lihat kacamatanya dan bandingkan dengan foto-foto lainnya. Nah, ini supaya lebih jelas lagi. Foto siapa ini sebenarnya yang ditampilkan di medsos, yang ditampilkan di ijazah, yang dinamakan dalam teks ijazah Jokowi dari UGM. Foto surat nikah Jokowi melawan Iriana atau foto orang lain? Mungkinkah unggahan buku nikah sengaja tidak lengkap untuk menghindari nama pasangan diketahui publik? Maksudnya mungkin untuk meyakinkan publik bahwa foto di dalam ijazah Jokowi dalam tanda petik itu adalah sama dengan foto di buku nikah. Tapi apakah foto ini malah menjerumuskan? Itu adalah menjadi pertanyaan para netizen. Ini dalam foto ini, lihatlah siapa yang berkacamata dan kita perhatikan foto Hidayati di surat nikah yang mukanya lonjong. Ulang, Hidayati mukanya agak lonjong. Kemudian coba kita lihat mana foto Jokowi dan mana foto Insinyur Hadi Mulyono. Inilah tampilan di medsos yang diunggah pertama kali oleh seorang kader PSI yang kemudian diwawancara dan juga tampil di beberapa media televisi. Namun di bawahnya kita tampilkan beberapa foto. Nah, data pertama adalah Hadi Mulyono, Insinyur Hadi Mulyono lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan ini yang terdapat di ijazah ini. Namun namanya nama Jokowi, bukan nama Insinyur Hadi Mulyono. Kemudian foto-foto di bawah ini akan bercerita banyak. Mana di antara 6 foto pria ini yang adalah foto Joko Widodo. Hal yang mengejutkan, yang konon sekarang ini sudah dihapus dari data KPU. Sebagaimana dinyatakan Profesor
Dr. Mahfud NB, mantan Menteri Polkam. Saat Jokowi menjadi wali kota Solo, ia menggunakan gelar Dr. Andes. Juga saat dia menjabat wali kota Solo dan berkunjung ke pabrik Sritex tanggal 20 September tahun 2026, gelarnya adalah DRS atau Dr. Andes. Kapan DRS berubah menjadi insinyur? Wallahu alam. Apakah saat menjadi gubernur DKI atau saat jabat presiden? Nggak tahu. Namun ada nggak yang berani menunjukkan ijazah Dr. Andes milik Jokowi? Dan yang penting, mana sekarang data KPU? Di mana data Komisi Pemilihan Umum? Kita harus unggah secara jelas dan transparan. Di awal 2025, para alumni Fakultas Kehutanan UGM mengadakan reuni, namun Jokowi ternyata tidak ada dan tidak diundang memang. Karena mereka menganggap bahwa sosok yang satu ini bukanlah lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ini masih kembali menurut Anies Baswedan tentang siapakah alumni atau karakteristik alumni. Kita simak ya. Kalau kita membiarkan orang-orang untuk menghalalkan segala cara, ya Indonesia nggak akan bebas dari praktek korupsi dan lain-lain, termasuk soal ini. Dan bagi yang memilih untuk beli ijazah atau pakai ijazah palsu, sebenarnya sedang merendahkan diri sendiri. Seakan-akan tidak mampu kuliah betul sehingga dapat ijazah. Nah, dari sisi pemerintah, langkah yang dilakukan oleh Pak Menristek Dikti itu langkah benar. Kemudian dari Kemenpan juga sudah melangkah itu. Kita juga sekarang begitu. Kita akan lihat semua yang mendapatkan ijazah dari institusi-institusi yang diragukan. Begitu daftarnya keluar dari Pak Menristek Dikti, lalu kami akan cek semuanya. Kemudian 2 minggu lalu baru reuni juga di sini. Jadi yang reuni memang yang asli-asli aja mas. Sama-sama 89. Kemudian 2 minggu lalu baru reuni juga di sini. Jadi yang reuni memang yang asli-asli aja mas. 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 Fakta yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa di medsos banyak beredar suatu hal yang sangat penting, bahwa jurusan teknologi kayu itu di tahun 1985 tidak ada. Yang kedua adalah Pak Kasmujo atau Insinyur Kasmujo bukanlah pembimbing skripsi Jokowi. Dan 3 jenis foto Jokowi itu sama semua di ijazah SMA atau MPP, juga di buku nikah, juga di ijazah UGM dalam tanda petik. Foto-foto berikut coba kita perhatikan janggal atau tidak. Masihkah masyarakat dan penegak hukum percaya bahwa Jokowi punya ijazah UGM? Ini yang ditunggu oleh masyarakat. Bahkan Dr. Rismon Sianipar yang menggulirkan kasus ijazah palsu ini menjadi viral dan heboh serta berjilid-jilid dibahas, itu sudah bertekad akan menguliti Jokowi di pengadilan. Apa yang disampaikan oleh Dr. Rismon ini mungkin sebagai indikasi bahwa termol masih ada di mana-mana. Dr. Rismon Sianipar ini nampaknya urat saraf takutnya sudah putus. Dia tanpa takut sama sekali dan pantang mundur. Dia bertekad untuk mengunduti Jokowi. Dr. Suryo, Dr. Tifa, Dr. Rismon dan kawan-kawan
itu sudah menyatakan tidak menerima hasil lapor Polri terkait ijazah Jokowi dalam tanda petik. Masyarakat sudah bertanya-tanya dan hiruk-pikuk. Tetapi DPR hasil pemilu 24 atau pemilu 2024 masih diam seribu bahasa. Tidak ada suara tentang pembentukan tim pencari fakta, apalagi penggunaan hak angket. Ada apa ya? Apakah mereka semua sudah setuju atau dibungkam atau takut? Terus bagaimana nasib pejabat UGM yang digugat di Pengadilan Negeri Sleman? Kita simak terus sampai akhir. Makin lama makin seru. Hal yang mengejutkan, Dr. Rizwan Sianipar menemukan hal baru tentang skripsi Jokowi. Dan ini mungkin akan menjadi pertarungan yang sangat-sangat panjang. Kita simak apa yang disampaikan oleh Dr. Rizwan Sianipar ini. Terima kasih kepada Bareskrim yang telah mengungkapkan fakta-fakta baru. Saya yakin itu disengaja ya oleh Bareskrim. Sejumlah orang baik, ya polisi baik di Bareskrim yang untuk kita analisa ya ditampilkan oleh Dirtipidum di belakang layar Dirtipidum. Saya kira itu pesan dari orang-orang baik yang masih baik ya di Bareskrim untuk kita analisa. Jadi sedang dikonsep laporan ke sidang perdata maupun ke Bareskrim ya. Jadi laporan kita ya merupakan peperangan baru nanti ini, yaitu laporan terhadap skripsi palsu Joko Widodo. Jadi peperangannya bukan lagi ijazah, tetapi peperangannya adalah skripsi. Kalau ijazah bisa dia tahan atau dia katakan telah diperlihatkan kepada pengacaranya, ya peperangan kita nanti bukan lagi ijazah, karena ijazah hanya dia perlihatkan ke beberapa orang, katanya ke beberapa wartawan tidak boleh difoto, ke pengacaranya katanya Rifai atau apa itu, ya enggak, dia katanya mengaku sudah ditunjukkan, sudah menyentuh, tapi enggak pernah juga dia foto, ya kan. Terus Dirtipidum juga enggak pernah menunjukkan, cuma foto dan foto dari fotokopi. Nah, oleh karena itu, medan pertempuran kalau ijazah kita geser ke skripsi. Ya, kita geser ke skripsi, medan peperangan itu. Ini saya apakan dulu. Ya, jadi medan peperangannya nanti bukan lagi ijazah, tetapi skripsi. Ini dia peperangan barunya ya, skripsi yang sudah sangat modern ya. Nanti sekaligus dilaporkan ini ke perdata. Kalau perdata langsung sidang khusus skripsi ya, tidak ada lagi proses di polisi ya, tetapi sekaligus kita laporkan ke Bareskrim ya. Kalau bisa gelar perkara bersama tentang skripsi ini, Pak Dirtipidum, jangan lagi ditutup-tutupi nih, apalagi hanya diraba, terasa ada sedikit cekungan. Nah, handpress itu kan nggak saintifik. Kami ingin itu kita rekonstruksi bersama, ya kan, oleh percetakan perdana itu. Bagaimana secantik itu, kok orang lain satu dunia nggak pernah punya lembar pengesahan skripsi secantik itu. Itu yang perlu kita laporkan. Kalau skripsi palsu, maka ijazah pasti palsu, ya kan? Kalau skripsi palsu, maka ijazah pasti palsu. Di bagian lain, Rizwan Sianipar telah bertekad akan mengkuliti Jokowi
Waduh, Jokowi. Kenapa lo nggak nyerah aja kok ya? Yang kau kira gampang nanti memenangkan ini di persidangan? Ya, bakal saya kuliti. JPU, polisi, ahli, bahkan Anda sendiri, saya kuliti. Ya. Kita model logika ini. Ya, bukan main-main ini. Anda boleh model apa? Model jaringan Anda di kepolisian, di Setio Sigit Prabowo, ya, Kapolri yang Anda angkat. Sampai sekarang Prabowo nggak berani ganti dia. Bingung kita. Prabowo Subianto ini mati demi rakyat. Saya siap mati demi rakyat. Apabila mengganti Setio Pedang berani. Dok jaksa agung, dok menteri-menteri ini. Iya bak. Tinggal ganti gitu, selesai. Ganti pemerintahan, ganti semua menteri. Jaksa agung, Kapolri. Supaya ada new chapter. Ada harapan baru bagi rakyat. Ini masih nongol aja muka-mukanya menteri-menteri Kapolri, jaksa agung yang diangkat oleh Jokowi. Ini siapa nih Jokowi ini? Berarti kalau nggak ada intervensi Jokowi nggak menang ya Prabowo Subianto ini. Takut sekali sama Jokowi. Kacau. Ini presiden yang paling tertawakan dunia ini. Masa legasinya orang-orang Jokowi masih ada di situ. Jadi orang-orang yang masih berpikiran bahwa ijazah yang dipegang Jokowi itu asli, ya, coba lah kalian ya. Nggak ada orang yang pegang ijazah asli itu malu-malu begini, takut. Ya. Kebohongan itu hanya bisa hidup di dalam kegelapan. Kebenaran siap diuji dalam terang. Kalau ijazah Joko Widodo itu benar asli, maka bisa diuji oleh publik seterang-terangnya. Dia pegang itu ijazahnya. Ya. Bahkan kemarin di Surakarta, mediasi, kan itu ada diangkat hakimnya ya, hakim mediasi, mediator, profesor hukum pidana UNS. Kenapa nggak datang? Katanya dulu, kalau di depan hakim diminta untuk ditunjukkan, saya akan tunjukkan. Kemarin itu tunjukkanlah ke hakim mediator itu, hakim mediasi. Kok malah Anda ke Jakarta? Apa untuk memarkirkan ijazah Anda di kepolisian, biar jadi barang bukti gitu, biar nggak bisa dibawa ke pengadilan UNS, gitu maksud Anda kan? Strateginya menghindar terus. Katanya ini mau ditunjukkan di depan hakim. Uji karbon aja itu, uji usia kertas, uji tinta sudah habis itu. Dan UGM akan terseret. Makanya saya bilang, Eva Emilia, ya, sayang sekali kerja keras seluruh profesor dulu yang saya kenal, keringatnya itu mengantarkan UGM menjadi baik namanya. Anda hancur-hancurkan ya. Anda hancurkan sehancur-hancurnya. Sampai rela memanipulasi dokumen. Satu dosen tanda tangannya berbeda. Pemalsuan dokumen, nanti tunggu laporan kepada UGM. Ya. Juga suara dari masyarakat bahwa Presiden didesak untuk membentuk tim pencari fakta guna mengusut kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Cuma sampai di mana kelanjutannya kita akan tunggu bersama. Inilah lembar pengesahan skripsi yang dipermasalahkan. Ini sudah dicetak dengan cara yang sangat modern yang banyak orang menduga dan juga meraba-raba atau mereka-reka atau hampir memastikan bahwa dokumen ini tidak dibuat di tahun 1985. Hal lain adalah adanya fakta tertulis bahwa skripsi Jokowi diuji pada tanggal 16 Oktober tahun 1985 tanpa tanda penguji dan dekan. Kita tidak tahu apakah tanggal ini dimundurkan. Namun akun Harani Rankara Pekalongan, Jawa Tengah harus berteriak maling, begal saat mendapat teror karena mengunggah ulang info pengesahan skripsi Jokowi tanggal 14 November 1985, yakni 8 hari sesudah ijazah dikeluarkan tanggal 5 November tahun 1985. Inilah yang aneh. Lembar pengesahan skripsi dicetak dengan mesin cetak atau printer dan huruf yang belum ada di tahun 1985. Dan menurut penelitian Dr. Rismond, lembar pengesahan skripsi kosong tanpa tanda tangan para penguji. Apakah ini sekedar untuk menyamakan dengan skripsi-skripsi lain yang diklaim sebagai skripsi Jokowi? Jadi banyak skripsi yang
ada di tahun 1985 yang ditampilkan sama-sama kosong, mungkin untuk menyamakan agar skripsi dalam tanda petik ini disahkan persis seperti punya Jokowi, cetakannya, tahunnya, tapi tanpa tanda tangan. Ini makin menambah pertanyaan publik kepada kasus ijazah palsu ini. Masih menurut Dr. Rismon Sianipar, lembar pengesahan skripsi milik Edi Trianto itu juga tanpa tanda tangan. Apakah ini sekedar untuk memberi kesan sama dengan yang diklaim skripsi Jokowi dan teman kuliahnya? Kita masih tunggu proses kelanjutannya. Kita masih menunggu unggahan video berikutnya tentang Iriana. Foto yang ditampilkan di medsos itu, yakni surat nikah yang konon milik Jokowi dan Iriana, ini akan kita kupas di video berikutnya. Benarkah foto itu foto Iriana atau foto Idayati? Kita tahu bahwa muka Idayati adalah lonjong, sedangkan muka Iriana agak bulat. Namun demikian, di sisi lain, otoritas UGM yaitu Profesor Dr. Ova Emilia telah menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah asli. Namun belakangan ia digugat di Pengadilan Negeri Sleman dengan klarifikasi dalam perkara perbuatan melawan hukum. Namun sedikit catatan, Rektor UGM ini mempunyai bakat terpendam yaitu dengan suara merdu. Kita dengar juga ya suaranya ketika dia menyanyi. Mungkinkah kau tinggal kenangan? Jawabnya tertiup di angin lalu. Kita tidak tahu bagaimana kesudahan kasus ini. Namun apabila ada terpidana, mantan pejabat perguruan tinggi di lapas, mungkinkah ia melantunkan lagu Cinta Yang Hitam? Kita simak ya. Derita sekeping hati yang dilanda cinta membara dari seorang narapidana. Sekarang kita bahas lembar pengesahan skripsi ini yang menurut Dr. Rismon Sianipar dicetak setelah tahun 1985 menggunakan font atau huruf-huruf Times New Roman. Di dalam sejarah komputer, huruf cetak atau font Times New Roman diciptakan oleh Stanley Morrison dan Victor Lardent dan digunakan pertama kali di tahun 1932 di koran Inggris The Times of London. Huruf-hurufnya masih harus disusun normal secara manual satu persatu untuk menghasilkan kata, kalimat, dan naskah. Font atau huruf-huruf ini baru digunakan di komputer saat Microsoft memasarkan program Windows 3.1 di tahun 1992 dan bukan di tahun 1985. Kemudian font ini disempurnakan di Windows 95 pada tanggal 4 November tahun 1998. Jadi tidak mungkin pada tahun 1985 sudah ada komputer yang bisa mencetak dan huruf Times New Roman. Kemudian tentang alat cetaknya. Mesin cetak inkjet yang dinyatakan oleh Dr. Rismon itu baru masuk ke Indonesia setelah tahun 1980. Tapi
printer inkjet ini belum bisa mencetak huruf Times New Roman karena saat itu belum ada di dalam inkjet printer. Di memori belum ada font Times New Roman. Nah, pada tahun 1985 di Asia Tenggara termasuk di Indonesia, umumnya hanya ada mesin cetak komputer jenis dot matrix yang menggunakan 9-24 jarum terpadu atau yang disebut sebagai print head yang mengetuk pita kain hitam untuk membentuk setiap karakter atau huruf atau angka pada kertas. Nah, apabila ada dokumen yang dinyatakan dihasilkan dan atau dicetak dengan huruf Times New Roman dalam tahun 1985, maka patut duga kuat bahwa itu adalah satu halusinasi atau mungkin dinyatakan palsu. Nah, inilah hasil cetakan dari mesin cetak atau printer dot matrix. Di sebelah kiri ada hasil cetakan yang menggunakan printer dot matrix yang mempunyai 9 pin print head. Tulisannya masih agak kabur tapi bisa terbaca. Pada saat itu sudah bagus. Kemudian kertas yang digunakan adalah kertas berlubang pinggir atau perforasi. Jadi kertas gulung. Inilah bentuk dot matrix printer. Kemudian pada beberapa tahun kemudian dibuatlah yang lebih maju, yaitu dot matrix printers dengan 20 pin print head yang menghasilkan huruf atau karakter lebih jelas dan berbentuk tinggi sehingga disebut NLQ atau Near Letter Quality. Inilah hasilnya yang ada di sebelah kanan. Sudah lebih terbaca daripada hasil cetakan 9 print head dengan dot matrix model lama. Kemudian di tahun 1992 sudah beredar banyak mesin cetak inkjet yang ada sebelah kiri ini, yang kertasnya bukan menggunakan kertas perforasi lagi, bukan menggunakan kertas berperforasi lagi atau berlubang pinggirnya untuk menggulung kertas, tetapi sudah menggunakan kertas potongan ukuran A4 biasanya. Dan beberapa tahun kemudian sudah dibuat atau beredar printer LaserJet yang sangat canggih dan betul-betul menghasilkan RLQ atau Real Letter Quality. Ini perbedaan antara printer inkjet dan printer LaserJet. Kita bisa lihat bentuknya dan cara operasinya. Nah, ini yang masih dipersoalkan kembali oleh Dr. Rismond. Apakah iya pengesahan ini, pengesahan skripsi Jokowi maksudnya, itu sedemikian rapi, rata kiri, rata kanan. Ya. Jadi rata tengah, rata kiri, rata kanan itu hanya bisa dihasilkan dengan program yang namanya pengolahan kata atau word processor. Bukan dihasilkan dengan mesin hand press. Juga kita lihat tanda tangan di bawah ini, pembimbing utama, tanda tangannya entah benar atau tidak, itu perlu dianalisis lebih jauh. Kemudian kita dengarkan pengakuan Jokowi mengenai skripsi dan pembimbingnya. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali.
Galak sekali. Saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Ada dua hal yang perlu dicatat. Yang ini sangat penting dan berdampak hukum panjang di belakang hari. Yang pertama, Jokowi menyatakan dengan tegas bahwa Insinyur Kasmujo atau Pak Kasmujo adalah pembimbing. Ini dikaitkan dengan skripsinya. Kemudian yang kedua, Jokowi menyatakan bahwa dia mengambil jurusan teknologi kayu, padahal di tahun itu belum ada yang namanya jurusan teknologi kayu. Atau mungkin yang ada adalah teknologi main kayu kali ya. Kita simak dulu pendapat Profesor Dr. Amin Rais. Ini dan keluarganya memang kasus orang yang sakit jiwa. Kasus Jokowi ini dan keluarganya memang kasus orang yang sakit jiwa. Saya katakan dia itu seorang pathological and professional liar, seorang penipu profesional dan patologis. Jadi kalau seminggu tidak bohong itu meriang badannya. Kasus Jokowi ini dan keluarganya memang kasus orang yang sakit jiwa. Saya katakan dia itu seorang pathological and professional liar, seorang penipu profesional dan patologis. Jadi kalau seminggu tidak bohong itu meriang badannya. Di kemudian hari, tatkala Universitas Gadjah Mada digugat oleh Insinyur Komarudin tentang dugaan ijazah palsu ini, maka Bapak Insinyur Kasmujo ini rupanya gemetar dan takutan, dan dia menyatakan hal-hal berikut yang sangat penting buat kelanjutan persidangan di kasus ijazah palsu ini. Kita simak. Jadi kalau suruh ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh, tak punya jawaban. Tapi akan menjawab sejujur-jujurnya Pak Ji. Iya. Kalau ijazah saya sama sekali tidak bisa cerita, karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya. Pembimbingnya itu Profesor Sumitro. Ijazah saya sama sekali tidak bisa cerita, karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya. Pembimbingnya itu Profesor Sumitro. Pembantunya ada sendiri, yang uji ada sendiri. Jadi kalau mengenai ijazah sampai palsu itu saya tidak bisa sama sekali cerita. Jadi kalau suruh ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh, tak punya jawaban. Tapi akan menjawab sejujur-jujurnya Pak Ji. Iya. Kalau ijazah saya sama sekali tidak bisa cerita, karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya. Pembimbingnya itu Profesor Sumitro. Ijazah saya sama sekali tidak bisa cerita, karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya. Pembimbingnya itu Profesor Sumitro. Pembantunya ada sendiri, yang uji ada sendiri. Jadi kalau mengenai ijazah sampai palsu itu saya tidak bisa sama sekali cerita. Kembali kita lihat tanda tangan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Pada tampilan yang sebelah atas itu kita lihat huruf A-nya dalam Ahmad itu bertumpuk, lingkarannya bertumpuk. Berbeda dengan tampilan di bawahnya yang tampilannya rapi, mulai lingkaran besar, agak besar, dan kecil. Kemudian huruf S-nya pada dokumen yang dipertanyakan itu S-nya berbentuk
oval lonjong, dan awal huruf S-nya, tarikan pertama huruf S itu berada di luar lingkaran huruf S. Sedangkan di dokumen milik Putri Profesor Sumitro itu adalah A-nya teratur dan huruf S-nya berupa segitiga, serta tarikan pertama huruf S itu berada di dalam segitiga huruf S. Berikutnya adalah pada tanda tangan yang dipertanyakan, itu setelah huruf S terbaca huruf OE yang akan berbunyi Sumitro. Sedangkan di dokumen asli milik Putri Profesor Sumitro yang kini mukim di Australia, yaitu Greenbury, huruf U-nya jelas-jelas terbaca setelah huruf S, jadi berbunyi Ahmad Sumitro. Tanda tangan ini jelas-jelas tidak mengandung huruf OE, hanya huruf S, U-M-I-T-R-O, Sumitro. Kita bisa lihat dengan jelas perbedaan antara dua tanda tangan tersebut. Yang bagian atas masih dipertanyakan, dan yang kedua jelas-jelas milik asli tanda tangan Profesor Sumitro yang disimpan di dalam atau terdapat di dalam ijazah putrinya, yaitu Mrs. Greenbury yang bermukim di Australia. Kalau kita amati bahwa kalaupun ada rekayasa ini sangat ceroboh. Kita lihat nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro diketik dengan huruf atau font Times New Roman bold menggunakan inkjet printer yang belum ada di tahun 1985. Saat itu di Indonesia hanya ada dot matrix printer. Kedua, nama Profesor Sumitro itu tertulis Ahmad Sumitro dengan S-U-M-I-T-R-O. Dan aslinya ditulis dengan tulisan tangan halus atau huruf kursif atau huruf italik. Yang ketiga, huruf S sudah kita bahas. Keempat, huruf S juga berbentuk runcing, yang asli. Bentuk segitiga. Yang kelima, awal huruf S berada di luar bulatan S. Sedangkan pada dokumen asli milik Mrs. Greenbury, itu awal huruf S-nya berada di dalam segitiga huruf S. Kemudian yang jelas pada tulisan tanda tangan A itu yang di dokumen dipertanyakan itu bertumpuk dan agak ruwet. Tetapi di tanda tangan asli di bagian bawah yang tampilan di bagian bawah itu huruf A-nya sangat teratur dari lingkaran atau oval A itu besar, kemudian lingkaran agak besar dan yang tengah dan lingkaran kecil itu sangat teratur. Dan ini jelas menunjukkan bahwa tanda tangan yang di bawah ini dilakukan pada saat yang menandatangani hatinya tenang dan dia yakin dia melakukan hal yang benar dan sah. Kita masih melihat sekali lagi tanda tangan yang dipertanyakan ini. Lihat bentuknya lingkaran huruf A itu adalah bertumpuk dan seperti ruwet. Kemudian huruf S-nya itu lonjong dan tarikan huruf S-nya berada di luar huruf S. Sedangkan dalam tanda tangan asli itu adalah A-nya jelas-jelas berangsur-angsur dari besar, kecil, dan kecil. Kemudian huruf S-nya berbentuk segitiga runcing dan tarikan huruf S-nya berada di dalam huruf S. Sedangkan nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ditulis tangan, bukan dicetak dengan dot matrix printer menggunakan huruf Times New Roman bold. Sisi lain yang juga
dipertanyakan oleh netizen adalah ya apa yang diduga sebagai foto wisuda. Ini banyak kejanggalan-kejanggalan yang diunggah oleh salah seorang pakar komputer. Kita lihat berikutnya adalah ya, akun I Keep on Track itu telah mengunggah video yang menguliti apa yang disebut sebagai foto wisuda ini ternyata penuh rekayasa. Hasil tempel-menempel yang ditampilkan sebelah kanan. Sedangkan sebelah kiri ini adalah yang beredar di medsos, yang katanya adalah foto wisuda Jokowi. Dia berada di barisan paling belakang nomor 3 dari sebelah kanan. Padahal hasil penelitian secara digital oleh akun I Keep on Track menunjukkan bahwa ini adalah tempelan. Inilah hal yang membuat akun Haraniankara diteror. Pada kotak sebelah bawah ini tertulis bahwa skripsi itu disahkan pada tanggal 14 November tahun 1985. Sedangkan dalam kolom di atas yang ada fotonya itu, ijazah itu ditandatangani atau tertanggal dikeluarkan tanggal 5 November 1985. Jadi ijazah itu dikeluarkan sebelum skripsi disahkan. Anda bisa berpendapat bagaimana ini terjadi. Satu lagi, foto yang berada yang dinyatakan foto wisuda, ternyata foto yang diklaim sebagai foto Jokowi itu kupingnya adalah japlang, agak keluar. Sedangkan pada saat ini, pada foto yang semua foto juga di medsos, kuping Jokowi ini adalah lurus. Ini adalah suatu lelucon lagi yang mungkin ditanggapi serius atau kurang serius, tapi ternyata ini menarik perhatian Dr. Tifa yang menyatakan bahwa ini adalah salah satu indikasi bahwa ijazah Jokowi adalah tidak sah. Nah ini dia, kita jelas lagi apa beda antara kuping japlang dan kuping lurus. Ini sudah masalah anatomi yang diketahui dengan jelas dan baik oleh ahli anatomi, khususnya para dokter atau ahli forensik. Kita pernah membuka repositori UGM. Kita coba cari skripsi Jokowi yang berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kotamadya Surakarta. Setelah kita ubek di repositori atau di laman UGM yang menampilkan data-data skripsi dari pembimbingnya, maka di repositori tersebut ada komentar, ditemukan 0 hasil pencarian dengan kata kunci studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kotamadya Surakarta. Diurutkan dari terbaru. Ini jelas-jelas tidak ditemukan di kolom pencarian skripsi Jokowi pada laman resmi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang terkenal itu. Kalau mau diurut hasil ringkasan kita dan kepo kita pada unggahan para netizen, semuanya akan ada 57 misteri. Ulang, 57 misteri. 1. Foto di ijazah ditempel di atas stempel, bukan stempel di atas foto. 2. Lembar pengesahan skripsi tanpa tanda tangan para penguji. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, mungkin pernah jadi mahasiswa tapi belum pernah diuji. 2. Sebagai mahasiswa ia belum pernah lulus. Atau C, memang dia tidak pernah kuliah dan tidak pernah jadi mahasiswa sama sekali. Ketiga, tidak jelas siapa pembimbing skripsinya. Apakah Profesor Ahmad Sumitro
yang baru bergelar profesor di tahun 1986, atau Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang masih doktor di tahun 1985, ataukah Profesor Dr. Ahmad Soemitro atau Insinyur Kasmujo atau siapa? Keempat, Insinyur Kasmujo akhirnya mengaku beliau bukan pembimbing skripsi Jokowi dan tidak tahu menahu mengenai ijazah dan skripsi Jokowi. 5. Setelah pengakuan Jokowi ini viral bahwa deskripsinya dibimbing oleh Insinyur Kasmujo, maka lalu dinarasikan bahwa Kasmujo adalah pembimbing akademik. Padahal bimbing akademik tidak perlu bolak-balik seperti penuturan Jokowi di video. Nomor 6. Tidak ada jurusan teknologi kayu di UGM di tahun 1980-an. Yang ketujuh, daftar isi skripsi diketik dengan mesin ketik manual sesuai dengan keadaan tahun 1985. Tapi lembar pengesahan skripsi dicetak dengan mesin pencetak atau printer dan huruf atau font yang belum ada di tahun 1995. Kalau mau diuji, kita tanya pada yang bersangkutan, apakah ia tahu apa itu silviculture? Apa itu FSI? Apa itu TSI? Kita coba tanya dia. Kalau memang tahu, ya berarti dia pernah kuliah. Yang ke-8, misteri ke-8 adalah bentuk S tanda tangan Profesor Sumitro. 9, awal tarikan garis S. 10, bentuk A pada tanda tangan Profesor Sumitro. Ke-11, ejaan nama Soemitro, bukan SU, tapi SOE. 12, nama Profesor Dr. Ahmad Sumitro dicetak, tidak ditulis dengan huruf halus atau italik atau kursif. 13, tanda tangan dengan SOE, jelas terbaca dengan SOE. 14, Profesor Sumitro baru menjadi profesor di tahun 1986. Jadi pada saat yang dinyatakan di dokumen tersebut ia sebagai pembimbing di tahun 19 dekan pada tahun 1995 itu tidaklah sesuai dengan apa yang ada. Nomor 15, bentuk S tanda tangan itu bulat. Ini adalah tanda tangan yang dipertanyakan. Tidak segitiga runcing sebagaimana dimiliki oleh putrinya yaitu Mrs. Granbury yang sekarang bermukim di Australia. Yang keenam, diperjelas lagi bahwa awal tarikan garis S berada di luar lingkaran. Ini tanda tangannya dipertanyakan. Sedangkan pada tanda tangan asli itu tarikan S berada di dalam lingkaran atau segitiga huruf S. 17, bentuk A tanda tangan itu tidak teratur. Ini yang dipertanyakan. Nomor 18, setelah 13 tahun ketika heboh merebak di mana-mana, gonjang-ganjing, maka UGM tiba-tiba mengubah masa jabatan Profesor Sumitro di paragraf obituari. Jadi dulunya jabatan Profesor Dr. Insinyur Sumitro ini adalah sampai dengan tahun 1988. Kemudian diralat menjadi tahun 1986. Itu yang dipertanyakan. 19. Tanda tangan dengan SOE, sedangkan ijazah milik Aida Granbury, putri Profesor Sumitro, itu jelas terbaca tanda tangan berbentuk U, yaitu SUMITRO, terbaca jelas pada tanda tangan itu. 20. Nama pejabat Universitas Gadjah Mada dicetak dengan huruf Times New Roman, bukan ditulis tangan dengan huruf kursif. Nomor 21. Telinga Jokowi saat menjadi presiden berbentuk lurus. Padahal di foto wisuda dalam petik, telinganya japlang. Aneh ya. 22. Foto di ijazah UGM dalam tanda petik dan foto di buku nikah sama. Yakni berkacamata. Padahal Jokowi waktu muda tidak berkacamata. 23. Di laman UGM, karya ilmiah skripsi Jokowi berjudul studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya Surakarta tidak ditemukan.
Tetapi saat dicari di bagian disertasi atau bagian tesis, ternyata ada. Nah, kita tahu skripsi ini hanya untuk sarjana, sedangkan tesis itu hanya untuk master, tingkat master. Ya, moga-moga agak cerdas sedikit lah. Sedangkan disertasi untuk S3 atau program doktor. Bagaimana UGM ini? Coba dijawab. Nah, inilah hasil kepo kita ketika membuka repositori UGM. Dinyatakan di laman tersebut bahwa pembimbing adalah Ahmad Soemitro. Jelas-jelas di sini dinyatakan ini adalah disertasi atau dalam kurung tesis. Padahal yang dimaksud adalah mencari skripsi Jokowi yang berkaitan dengan kayu lapis, yang dia mengatakan mengambil jurusan teknologi kayu. Misteri ke-24 adalah ijazah Jokowi dinyatakan asli oleh Hercules. Sejak kapan ya preman berwenang menentukan keaslian ijazah? Heran ini, makin aneh saja. 25, map ijazah UGM tidak dapat dilipat sebagaimana ditunjukkan Jokowi ketika dia ke Barisskrim. Dia melipat map kuning. Padahal menurut salah seorang alumni UGM, yaitu Insinyur Prihadi Beniwaluyo, fotonya di atas, map ijazah Universitas Gadjah Mada tidak bisa ditekuk sama sekali. 26, Kasmujo setelah ikut digugat di Pengadilan Negeri Sleman akhirnya mengaku bukan pembimbing skripsi Jokowi. 27, Rizwan menyatakan bahwa ijazah Jokowi dalam tanda petik di Barisskrim adalah fotokopi bukan asli yang ditampilkan di layar. 28, Rizwan menganalisa bahwa transkrip nilai kuliah Jokowi hanya setingkat dengan sarjana muda, yaitu hanya 122 SKS. Jadi kemungkinan besar kalaupun dia pernah kuliah tidak akan mencapai jumlah SKS yang diperlukan untuk mencapai ijazah sarjana lengkap S1. Misteri ke-29, tim pembela ulama dan aktivis sudah melaporkan kasus pemalsuan ijazah ke Barisskrim Polri. Dugaan pemalsuan ijazah ke Barisskrim Polri, dan Rizal Fadilah sudah diperiksa sebagai saksi. Konon Barisskrim sudah mulai bergerak ke Solo dan Jogja, namun hasilnya ternyata seperti kita ketahui itu. Misteri ke-30, Dr. Tifa akan membawa kasus dugaan ijazah palsu ini ke ranah internasional untuk uji forensik. 31, tanda tangan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro berbeda dengan tanda tangan yang ada di ijazah asli milik Aida Greenbury, yaitu putri dari Profesor Mitro. 32, pengacara dari Peradi Bersatu sudah melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan, yaitu Rizwan Sianipar dan Dr. Taufzia ke Barisskrim Polri, tapi ditolak. Lalu dilaporkan kembali ke Polres Jakarta Selatan. Ini menambah misteri makin dalam. Misteri ke-33, Jokowi saat menjadi wali kota Solo bergelar Dr. Andes, tapi saat menjadi presiden bergelar insinyur. Bila video ini dapat menambah informasi Anda, maka silakan klik subscribe dan aktifkan loncengnya dan berikan komen. Kita bebas sebelum komen dipajaki ya. Makasih. Video ini masih berlanjut dan makin seru. Terus sampai misteri ke-41. Masih ada satu pantun lagi ya di akhir video. Simak. Secara naluri, menurut Nurul Sehat, siapa yang tidak risih dikuliti di NKRI, hindar sana bohong sini sampai depresi, ujungnya bunuh diri. Nah, ini Presiden kelima RI
Megawati Soekarnoputri sudah mulai menunjukkan taringnya. Dia jelas-jelas marah mengenai kasus ini, dan mungkin dia juga merasa kecolongan atau gimana. Yang jelas dia akhir-akhir ini menyuarakan pernyataan yang sangat keras meskipun suaranya lembut. Kita lihat juga di dalam sejarah kita ada rekayasa hukum dan banyak juga para termul yang jelas-jelas menjadi buzzer dari Jokowi ini. Konon jumlahnya mencapai antara 5.000 sampai 70.000 yang semua dibayar untuk memberi sugesti atau kesan atau hal yang diinginkan menurut Jokowi di medsos atau melalui media sosial yang ada. Kita mesti hati-hati membaca dan menyimak medsos yang berkaitan dengan dia. Lanjut ke misteri ke-34, yaitu Jokowi mengaku pernah ke Gunung Kerinci bersama tim Mapala Silvagama. Keterangannya sendiri saling bertentangan. 35, ia menyatakan di tahun 2013 bahwa ia mendaki Gunung Kerinci dari arah Kresek Tuwo. Tetapi di tahun 2019 ia menyatakan diri mendaki Kerinci dari Solok. Jadi mana yang benar? Kita tidak tahu. Apakah seseorang bisa berada di dua tempat bersamaan? Atau dia dua kali mendaki Kerinci dari arah berbeda? Yang menarik adalah pada tahun 2019 ia menyatakan mendaki Kerinci dari Solok itu sambil membaca teks. Artinya bukan dari keingatan dia. Kalau kita mengalami dan melakukan sesuatu, tentu ingat persis tanpa menulis di teks bahwa kita benar-benar melakukan sesuatu di alam nyata, bukan di alam halu. 36, kita lihat jarak antara Solok dan Kresek Tuwo itu adalah 192 km. Atau kalau naik kendaraan bisa ditempuh dalam waktu 5 jam lebih. Atau kalau mau jalan kaki ya 43 jam lah. Mungkin lebih. Misteri ke-37 dalam video tahun 2013 ia menyatakan naik bis selama 2 hari. Sedangkan dalam video di tahun 2019 ia menyatakan bahwa ia naik bis selama 3 hari. Jadi ada perbedaan 1 hari. Apakah dia naik bis selama 2 dan 3 hari pada saat berbeda? Ini perlu kita simak lebih lanjut mana yang benar. Nomor 38, foto di ijazah UGM dalam tanda petik itu sangat mirip dengan foto Insinyur Hari Mulyono. 39, Jokowi sengaja menyatakan kepada seorang wartawati bahwa nama kecilnya adalah Mulyono. Mungkinkah ini adalah untuk persiapan bila ada yang mempertanyakan fotonya mirip Hari Mulyono? Kita tahu bahwa ini sangat mungkin sebagai persiapan untuk mengantisipasi nama Mulyono. Antara Mulyono yang asli dan Mulyono yang kemudian mengaku bernama Mulyono. 40, Jokowi tidak datang dan tidak diundang reuni alumni Fakultas Kehutanan UGM di tahun 2025. 41, foto surat nikah Jokowi dalam tanda petik yang diunggah di sosmed harus ditampilkan utuh untuk mengetahui siapa nama pengantin sebenarnya. Selama ini kita hanya tahu fotonya tapi tidak tahu namanya. Jangan-jangan foto orang lain, kita nggak tahu. Nah, inilah pengakuan Jokowi yang sebelah kiri adalah pada saat dia di tahun 2013 mengaku mendaki Kerinci lewat Kresek Tuwo, sedangkan di sebelah kanan ini dia sambil membaca teks mengaku mendaki Kerinci lewat Solok. Jadi kita mesti harus hati-hati mendengarkan dan menyikapi pernyataan dia tersebut. Ini bisa kita dengarkan penjelasan bahwa jumlah rombongan ekspedisi Gunung Kerinci dari Mapala Silvagama hanya berjumlah 13 orang, bukan 18 atau 16 orang. Jadi
karena nggak punya duit semuanya, berangkatnya bensin naik bus. Naik bus ke Jakarta, ganti bus dari Jakarta ke Padang 2 hari, Trans Sumatera dan bahkan itu sampai 2 hari kan maju dan ini kena semuanya karena dia Termasuk yang aktif Pak berada di sini Pak. Termasuk yang aktif. itu berat. Kalau depan juga, terus kalau naik ke Padang, nginep sehari dan naik bus lagi ke Sungai Penuh di mana? Gresik-Tuwo, semua Sungai Penuh di Gresik-Tuwo. Itu nginep lagi, persiapan untuk ke atas. Dalam video jelas Jokowi mengatakan bahwa dari Jakarta rombongan menuju Padang dan setelah menginap sehari mereka melanjutkan perjalanan ke Gresik-Tuwo yang kemudian bersiap untuk mendaki Gunung Kerinci. Perlu saya jelaskan bahwa jalur pendakian ke Gunung Kerinci itu memang ada dua. Pertama melalui Gresik-Tuwo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, dan melalui Solok Selatan, Sumatera Barat. Pendakian melalui Gresik-Tuwo menjadi idola para pendaki karena jalurnya landai dan praktis lebih aman daripada melalui Solok Selatan yang jalurnya cukup membahayakan para pendaki karena medannya masih sangat terjal. Nah, untuk mengecek apakah Jokowi berbohong lagi terhadap pengakuannya yang berikut ini, maka marilah kita simak video yang satu ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya cerita sedikit. Jadi tahun 1983 itu ada anak muda naik bis 3 hari dari Jawa menuju ke Padang, kemudian naik ke Solok Selatan, ke Sungai Penuh, kemudian menuju ke Gunung Kerinci melalui Solok Selatan. Saat itu anak muda ini kagum akan rumah gadang yang ada di Solok Selatan. Dan saat itu anak muda tersebut yang ada di depan Bapak Ibu semuanya. Nah, dalam video yang tertanggal 9 Februari 2018 ini, jelas sekali Jokowi bercerita tentang dirinya yang pada waktu melakukan ekspedisi pendakian ke Gunung Kerinci bersama-sama rekan kuliahnya, mereka melakukan pendakian melalui jalur Solok Selatan, Sumatera Barat. Padahal, dalam pernyataan Jokowi sebelumnya yang terekam di dalam video tahun 2013, Jokowi mengatakan melakukan pendakian ke Gunung Kerinci melalui jalur Gresik-Tuwo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Berarti dalam pernyataan ini, Jokowi bisa dikatakan berbohong lagi. Tetapi bagaimana menurut kalian? Apakah kira-kira yang berbohong? Jokowi ataukah Joko Widodo? Masih sekitar Mapala Silvagama, netizen yang jeli ini mengunggah foto formulir pendaftaran anggota Silvagama yang agak aneh. Kita simak ya. Saya menemukan jejak digital formulir pendaftaran anggota Mapala Silvagama yang sengaja diposting atas nama Joko Widodo yang tercantum pula pas foto berwarna yang diduga adalah Joko Widodo. Pertanyaannya, apakah pada tahun 1981 pas foto untuk keperluan pendaftaran atau lain sebagainya sudah ada yang berwarna? Mohon dibantu untuk mendapatkan informasi ya. Mari kita sambung misteri berikutnya. Misteri nomor 42 dalam podcast Refli Harun, ada seorang ahli teknik komputer yang meneliti 3 jenis ijazah alumni atau tiga lembar ijazah alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Masing-masing ijazah nomor 1115, nomor 1117, dan 1120. Ijazah nomor 1120 sangat berbeda dengan belangkonya. Belangkonya berbeda dengan
ijazah 11-15 dan ijazah 11-17. Ini adalah indikasi lain lagi yang perlu diteliti lebih lanjut. 43 kasus ijazah palsu atau kasus dugaan ijazah palsu mungkin sengaja dipersulit berjilid-jilid untuk mengalihkan perhatian dari pemakzulan Gibran. Ini kita juga harus waspada, terutama para pembuat kebijakan atau pembuat undang-undang. Nomor 44, Dr. Insinyur Ahmad Sumitro baru dikukuhkan menjadi guru besar atau profesor pada tanggal 22 Maret tahun 1986. Dengan demikian, dokumen yang menyatakan bahwa ia sudah menyandang gelar profesor, Dr. Insinyur pada tahun 1985 sangatlah diragukan kebenarannya. Nomor 45, dalam obituari wafatnya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro tertulis jabatannya sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM ada 3 periode berturut-turut sampai dengan tahun 1988. Tapi di ijazah Jokowi dalam tanda petik, yaitu tahun 1985, tertulis dekan adalah Profesor Dr. Sunardi Prawiro Hatmojo. Jadi ini bertentangan dengan kenyataan bahwa dekan Fakultas Kehutanan di tahun 1985 itu ada 2 nama yang membingungkan. Yang satu, dokumennya menyatakan dekannya adalah Profesor Dr. Ahmad Sumitro, di dokumen lain menyatakan dekannya adalah Profesor Dr. Sunardi Prawiro Hatmojo. Misteri nomor 46, ya karena mungkin panik, UGM lalu mengkoreksi jabatan Profesor Dr. Ahmad Sumitro 13 tahun kemudian agar cocok dan selaras dengan ijazah Jokowi dalam tanda petik. 47. Jokowi melapor ke Polda Jakarta tanggal 30 April tahun 2025 perihal video fitnah dan pencemaran nama baik tentang ijazah palsu. Dalam tanda petik, kejadian di Jakarta Selatan yang dilaporkan terjadi pada tanggal 26 Maret tahun 2025, terlapor Suryo dan Dr. Rifa saat diperiksa Polda Jakarta menjawab bahwa mereka tidak tahu menahu soal kejadian tanggal 26 Maret tahun 2025. Roy Suryo bahkan menyatakan bahwa pada tanggal tersebut dia sedang berbuka puasa di rumah. Masalah dugaan ijazah palsu ini bukanlah soal pelaku yang sudah tidak menjabat lagi atau soal selembar kertas ijazah pribadi, tapi soal pejabat publik yang terduga atau terduga penipu yang diduga melakukan pemalsuan untuk melakukan kejahatan yang lebih besar lagi yang merugikan masyarakat dalam skala besar dan luas. Inilah yang dipermasalahkan para ahli, bukan masalah ijazah pribadi. Kita tahu bahwa pemalsuan dokumen selalu melibatkan banyak pihak atas permintaan siapa yang paling berkepentingan atau aktor intelektual. Apabila Presiden tidak segera bertindak dan masih menunggu entah kapan, berarti sangat mungkin ia tersandra kasus serius. Dengan tidak segera bertindak, meskipun sudah disarankan oleh para jenderal dan purnawirawan, maka Presiden sekarang ini hanya menunggu digulingkan dan atau diganti oleh Fufafa atau siapapun seperti analisis Dr. Koni Bagri. Siapapun yang terlibat kasus pembelian pesawat bekas yang sudah diselidiki suatu komisi di Eropa dan kasus food estate sebenarnya dapat diselesaikan dengan sederhana, tidak seperti kasus ijazah palsu atau kasus
dugaan ijazah palsu. Kasus-kasus perekayasaan hukum, ijazah palsu dan skripsi adalah 3 kasus besar yang berdampak ke 280 juta rakyat selama 160 tahun ke depan mulai detik ini. Presiden mempunyai hak penuh secara pribadi maupun secara konstitusional untuk diganti oleh Sufufafa atau siapapun, seperti analisis Dr. Koni Bakri, tapi rakyat tidak berhak untuk disengsarakan. Lanjut ke misteri ke-48, jejak digital. Said Dudu menyatakan bahwa Jokowi pernah mengaku ijazah S1-nya hilang. Ini gimana ini? Tiba-tiba ada dan difotokopi dan diserahkan ke Baris-Krim dan seterusnya. 49, Said Dudu, ini mantan pejabat tinggi pemerintah juga, mengutip pernyataan Profesor Riyaz Rashid bahwa Jokowi sakit jiwa. 50, Jokowi diperiksa Polda tanggal 20 Mei tahun 2025. Berita yang beredar, ia diperiksa hanya 1 jam atau 60 menit dan menjawab 22 pertanyaan. Hal yang bikin gempar publik ialah ia mengambil kembali ijazah yang pernah diserahkan ke polisi. Umumnya kalau orang diperiksa dengan 22 pertanyaan itu tidak cukup 5 jam. Kali ini kilat 1 jam menjawab 22 pertanyaan. Yang bertanya polisi atau polisi yang ditanyai. Belum jelas sampai sekarang. Misteri 51. Saking banyaknya kejanggalan dan kesimpang siuran pernyataan Jokowi, maka Profesor Amin Rais menyatakan bahwa Jokowi sakit jiwa. Kalau seminggu tidak bohong, itu meriang badannya. Misteri 52. Profesor Dr. Refli Harun menyatakan bahwa gugatan ijazah palsu dalam tanda petik adalah kasus perdata yang harus diselesaikan terlebih dahulu. 53, hasil penelitian Dr. Rizwan Syarifar ternyata lembar pengesahan skripsi beberapa alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 seperti milik Sigit Hardwinarto kosong tanpa tanda tangan penguji. Bagaimana bisa lulus tanpa tanda tangan penguji? Mungkinkah ini untuk menyamakan dengan tanda petik skripsi Jokowi yang juga tanpa tanda tangan? Ini masih misteri yang perlu dipecahkan oleh penegak hukum. Selama Jokowi belum menunjukkan ijazah asli atas namanya di pengadilan dan diuji keasliannya secara forensik oleh para pihak, maka mereka yang berpendapat bahwa ijazah Jokowi adalah palsu tidak dapat disalahkan dan atau dipidanakan. Ini lagi kembali kepada foto ini. Siapa yang berkacamata ini? Jokowi muda tidak berkacamata. Hidayati mukanya lonjong. Iriannya agak bulat mukanya. Sebenarnya surat nikah siapa ini ya? Kok tidak ada namanya? Kalau diunggah secara utuh, kita akan tahu siapa nama pengantin pria dan siapa pengantin wanita. Ya ini mungkin juga maksudnya apa nggak jelas, tapi pengantinnya nampaknya karena berkacamata dan berkuping jablang, maka ini besar kemungkinan adalah pengantinnya adalah Insinyur Hari Mulyono. Kemudian di kiri kanan ditampilkan foto Iriana dan Jokowi, mungkin untuk memberi kesan tertentu. Kesan mengesan tidak penting, yang penting ijazah asli ditunjukkan, selesai. Lanjut ke misteri ke-54. Pihak UGM mulai panik setelah ada kejadian beruntun tak terduga, termasuk gugatan ke Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta. Kemudian juga ada pengakuan Insinyur Kasmujo dan juga ada kasus pengembalian atau pengambilan kembali ijazah Jokowi dari polisi dan lain-lain. Ya mungkin takut disita dan seterusnya. Kurang jelas. Misteri ke-55. Menurut Anies, mereka yang berani datang ke URI ini hanyalah para alumni yang asli-asli saja. Misteri ke-56,
Menurut Megawati, Presiden kelima RI, mengapa susah amat ya? Kan kalau ada ijazah asli, kasih aja, ini ijazah saya. Demikian pernyataan Megawati dengan suara yang lembut, tapi maknanya sangat keras dan tajam. Istri ke-57, kalau Jokowi di pengadilan tidak menunjukkan ijazah S1 asli, maka secara de facto dan de jure, ia tidak punya ijazah insinyur dan dokter Andes. Dan ijazah S1 yang dibawa ke Jakarta adalah kemungkinan besar adalah palsu. Nah, banyak perkembangan baru termasuk berita hilangnya data di KPU yang mengarah ke yang bersangkutan menjerat diri sendiri. Hilangnya data di KPU ini adalah menjerat yang bersangkutan, alias menjerat diri sendiri yang akan bisa mendorong melakukan bunuh diri. Karena semua bukti dan saksi harus dihadirkan di persidangan, serta barang bukti disahkan secara forensik dan hukum demi keadilan. Satu hal lagi, benarkah masih ada satu lagi bukti, yaitu nama Jokowi tidak ada di daftar lulusan SIPENMARU atau Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 1990. Silakan lengkapi kolom komen bila masih ada tambahan yang lain setelah kita tampilkan 57 misteri yang berkaitan dengan dugaan ijazah palsu tersebut. Rambut uban jangan dicabut, biarkan tumbuh dengan perlahan. Kita semua janganlah ribut, tunjukkan bukti di pengadilan. Ya, lanjutkan saja semau-semaunya. Satu persatu bila ada pembohong, perekayasa hukum, ijazah dan skripsi, perekayasa ijazah dan perekayasa skripsi, maka mereka telah rela menceburkan diri ke padahal pihak yang dibela nanti tidak dapat membantu sedikit pun. Nah guys, kita akan simak video berikutnya yang sedang kita persiapkan tentang ini foto siapa. Foto Iriana atau foto Hidayati. Kemudian kita tahu bahwa Hidayati mukanya lonjong, sedangkan Iriana mukanya agak bulat. Ini ahli forensik harus bertindak atau menganalisis secara jelas sebenarnya siapa yang ditampilkan di surat nikah yang diunggah di medsos tersebut. Kemudian masih kita persiapkan satu video berikutnya lagi, yaitu foto Jokowi yang mukanya penuh bercak. Ada yang bertanya, ini gejala sakit atau kutukan? Kita tidak tahu. Nah, satu lagi kita tampilkan pernyataan Megawati, Presiden kelima Republik Indonesia, yang juga mungkin heboh. Dan konon kabarnya pendukung Jokowi akan mempolisikan Megawati. Apakah dia berani? Kita tunggu. Inilah pernyataan Megawati Soekarno Putri. EQ-nya sama EQ-nya. Intelligence quantum sama emotional quantum. Nah, supaya apa? Ini benar pinter atau ngerepek iki. Lah orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Ini ijazah saya. Masih tersisa satu pertanyaan.
benarkah masalah ijazah palsu sengaja dipersulit berjilid-jilid dan mengerahkan puluhan ribu buzzer untuk mengalihkan perhatian dari pemakzulan Gibran? Atau mungkin masih ada skenario lain? Kita tunggu bersama. Namun hal yang pasti adalah semua narasi, saksi, keterangan pers, laporan apapun dan lain-lain tidaklah berguna. Para ahli dan netizen banyak yang yakin kalau yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan ijazah asli di pengadilan, maka dapat dipastikan ijazahnya adalah palsu. Sekali lagi, semua narasi, saksi, keterangan pers, laporan dan lain-lain tidak berguna selama yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan ijazah asli di pengadilan, maka dapat dipastikan ijazah yang dinyatakan ada itu adalah palsu semata-mata. Kita dengar sekali lagi uraian dari Dr. Rismon Sianipar. Kalau skripsi palsu, maka ijazah pasti palsu. Kalau skripsi palsu, maka ijazah pasti palsu. Kalau skripsi palsu, maka ijazah pasti palsu. Ya kan? Kalau skripsi palsu, maka ijazah pasti palsu. Kalau skripsi palsu, maka ijazah pasti palsu. Ya kan? Kalau skripsi palsu, maka ijazah pasti palsu. Ya kan? Kalau skripsi palsu, maka ijazah pasti palsu. Terima kasih guys telah menonton video MB Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam. Inikah ijazah asli Jokowi? Inilah rangkuman dan unggahan banyak netizen di sosmed yang kita unggah. Sekali lagi,